Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizmon Sianipar ya akhirnya bakal dilaporkan oleh Yusuf Kalla, di mana sebelumnya ya sempat beredar video yang viral di sosial media, di mana di dalam video tersebut ya Rizmon menyebutkan Yusuf Kalla dalang dibalik tudingan ijazah palsu Jokowi. Di dalam video tersebut, jadi Rizmon menuding ya Yusuf Kalla lah yang memberi dana sebesar 5 miliar untuk membiayai isu tersebut. Nah, gara-gara viralnya video tersebut ya, walaupun katanya video tersebut adalah video hoax yang sengaja dibuat ya untuk memframing Yusuf Kalla dan memecah belah perjuangan Roy Suryo CS dan beserta Dr. Tifa dan JK ya, akhirnya mencermati pemberitaan di sosial media tentang pernyataan Rizmon tersebut, sehingga Yusuf Kalla akhirnya buka suara dan akan melaporkan Rizmon Sianipar ya. Jadi ini benar-benar Rizmon di ujung tanduk. Belum lagi persoalan dirinya tentang RJ yang sampai sekarang polisi tidak menerbitkan. Jokowi sampai mengatakan dia hanya memaafkan Rizmon. Masalah surat RJ itu ya urusan polisi. Jadi kalau kita lihat Rizmon sekarang benar-benar ya hanya bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Jadi persoalan ijazah palsu ini kalau kita lihat sudah merembet kemana-mana, termasuk yaitu video Rizmon yang dianggap memfitnah Pak JK ya, dan ini semakin ramai di sosial media diperbincangkan, di mana Yusuf Kalla ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rizmon itu, apapun ketemu dia pernah. Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Ya kalau memang begitu, ya di mana dan kapan? Ya, karena ini sudah tersebar. Jadi saya ingin katakan, karena itulah maka besok pengacara saudara hadis ini itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rizmon untuk mencari kebenaran, menyetapkan kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Roy Suryo dan Rizmon itu, apalagi pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu, di mana, kapan, saya itu. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Restoratif justice yang disebutkan kemarin ternyata tidak ada yang berhasil. Dia mencoba tapi nggak berhasil. Kami semua pelapor, baik itu Bapak Jokowi sendiri, lalu kemudian pelapor-pelapor yang lain, ada Bung Lecumanan dari Peradi Bersatu, dan Andi Kurniawan, dan saya sendiri, itu sudah menyepakati, melakukan kesepakatan bahwa hal ini itu bisa dilakukan, dan hari ini ya kami akan menandatangani semua proses-proses dalam rangka restoratif justice itu. Jadi tidak ada lagi polemik di luar. Ya, RJ sudah final, hari ini kita tanda tangani bersama. Terima kasih. Siapa sih yang kaget sebenarnya? Mereka sekarang sudah bisa ya bersahabat, mungkin peluk-pelukan tuh di dalam sana kan. 3 pelapor, Andi Kurniawan, Lecumanan, Maret Samuel Sweken bersama Rizmon dan Jahmada Girsang. Ya ini membuktikan bahwa teori Dr. Zul itu paling benar. Yaitu adalah di mana Rizmon itu adalah penyusup yang dari awal ditanam di dalam grup penggugat ijazah. Dan mungkin Jahmada Girsang juga salah satu anteknya Rizmon. Kita nggak tahu ya dari awal seperti apa. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita lihat syarat-syarat restoratif justice yang disebutkan kemarin ternyata tidak ada yang berhasil. Dia mencoba tapi nggak berhasil. Dia tak berhasil mengajak Roy Suryo. Dia tak berhasil menarik buku Gibran Endgame. Dia tak berhasil membuat penelitian baru yang membantah Jokowi White Paper. Dan dia tidak berhasil mengungkap pendana. Bahkan channel yang mengungkap pendana itu, ya itu sudah di take down.
sudah hilang dari permukaan bumi ini. Jadi apa ini? Rismon ini apa? Gimana kita bisa menyimpulkan Rismon itu lain dari penyusup? Coba guys, kalian komentarin, menurut kalian Rismon itu apa? Kenapa dia dimaafkan tanpa memenuhi satupun syarat? Contoh, ada orang yang saya pukul, tentunya dia minta biaya pengobatan. Misalnya, saya kasihlah biaya pengobatan, baru dimaafkan. Ini biaya pengobatannya nggak dibayar, tapi dimaafkan. Luar biasa. Hebat kau Rismon. Engkaulah orang terhebat di Indonesia yang mungkin satu ya, saya punya dua teori sebenarnya. Satu, penyusup yang gagal tapi dimaafkan. Atau kedua, Andalah orang yang sukses menipu Jokowi. Sehingga kau sebenarnya memang ingin menggugat ijazah, tapi kau tipu Jokowi. Ya. Nah, coba dijawab. Yang mana yang benar? Komen sekarang. Restoratif justice itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya, adalah kewenangan para penyidik. Saya hanya hadir ke saya, Pak Rismon Sianipar, kemudian meminta maaf dan saya maafkan. Untuk RJ Rismon, apa benar Pak? Restoratif justice itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya, adalah kewenangan para penyidik. Saya hanya hadir ke saya, Pak Rismon Sianipar, kemudian meminta maaf dan saya maafkan. Dan selanjutnya itu yang ngurus penasihat hukum saya. Kenapa beda dengan yang Egy Sujana Pak yang sudah datang juga sudah minta maaf juga, tapi kenapa sikapnya beda? Ya ditanyakan ke Polda. Kalau di sini sama, urusannya hanya memaafkan. Saya merasa dieksploitasi menjadi free political tool yang anytime bisa disposable, dibuang kapan saja, dipenjarin kapan saja. Kami akan teriak-teriak dari luar penjara untuk apa political gain kami. Sementara jadi udah bikin grand skenario. saya kan nggak bodoh, Pak. Saya nggak bodoh. Saya nggak mau. Makanya saya bilang sama Pak Jokowi, saya udah ceritakan juga 4 mata sama Mas Wapres Gibran 1 jam itu saya ceritakan juga ini. Saya nggak mau. Oleh karena itu saya akan balas mereka. Mantap. Yang kelihatan hebat itu AK dan AG itu, ayo ngaku kalian, disuruh kan kalian sama AS, aktor sembunyi itu, jujur kalian, jangan sering membawa nama Tuhan dan kali ini kalian bohong. Itu loh. Apalagi yang satu lagi, AK ini seringkali membawa nama Tuhan. Itu kita udah paham. Jujur bahwa pada suatu waktu kita bertemu 4 orang di sebuah rumah makan di Menteng, kalian 2 minta maaf sama saya, AK dan AG, ya, Gofur, saya bilang gitu aja. Ya AG, ya kan? Ya kan banyak nama Gofur, pokoknya itu udah, pokoknya AK, AG minta maaf kepada saya dan kalian mengatakan di TV itu keras karena kalian disuruh oleh AS. Apa yang menarik Bang Rismon ya? Itu Di belakang itu yang membuat saya kecewa. Ini pergerakan apa? Kalau lu memang benar pergerakan mau mengubah wajah Indonesia, ya maju ke depan. Jangan takut ditersangkai lu. Jangan jadi aktor sembunyi, berani. Itu loh, jangan maaf terus, gas terus. Tapi dia sendiri pada saat diperiksa terlapor kayak menangis gitu. Menangis. Sebenarnya dari awal Rismon ini bukan petarung. Bukan. Dia masuk ke gelanggang ini karena ingin meningkatkan daya tawar. Betul. Dan ketika terakhir ini dia merasa bahwa kalau dia tidak jual langsung, ibaratnya kan, Betul. maka bisa jadi dia dapat 0 gitu ya. 0. Karena itu dia jual. Maka masih laku barang. Betul. Itu dia. Itu aja. Jadi memang ya kita juga nggak menyalahkan siapa, nggak menyalahkan kita nggak. Ya memang karena di dalam dirinya mensreanya lain. Ya, bukan mensrea pejuang. Tapi mensrea dagang. Motifmu? Iya, motif ya. Kalau mensrea tuh niat jahat. Oh iya. Motif. Itu dia. Ya kan? Di situ. Jadi memang kalau buat saya melihatnya bahwa kehilangan Rismon, saya pikir sesuatu yang menguntungkan buat perjuangan ini, nggak masalah. Kehilangan Rismon sesuatu yang menguntungkan buat perjuangan ini. Why?
Kenapa? Ya karena kita tidak punya lagi orang yang tidak punya niat berjuang gitu loh, Bang. Oke. Hanya untuk kepentingan pribadinya kan rusak, Bang. Kita membersihkan. Iyalah. Oke, Ini pertanyaan seleksi alam, Bang. Ini seleksi alam. pertanyaannya adalah apakah Rismon akan berguna bagi Jokowi? Pasti akan dieksploitasi. Coba ya kita lihat. Iya. Untuk Eksploitasi sudah pasti, tapi apakah dia cukup berguna? Misalnya ketika dia ngomong, apakah orang akan percaya ada enggak. kredibilitas lagi atau tidak? Kalau buat Jokowi dipandang berguna gitu, Bang. Iya. Tapi ya kan ketika Jokowi memanfaatkan Rismon, ini blunder. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan publik sudah tidak percaya sama Rismon. Gitu loh. Oke, tapi apa bedanya Rismon sama Egy Sujana dan Damai Hari Lubis? Kalau Egy Sujana, dia memang punya tabiat, Bang. Sudah berulang kali dia begitu. Sudah berulang kali, bukan baru kemarin saja. Sudah berulang kali. Dan itu saya sudah jauh-jauh hari saya udah tahu. Dengan Pak Narko saya tahu siapa dia. Jadi kalau ketika terjadi lagi, ya dia memang udah punya pribadi yang begitu dan memang jualan dia selalu. Iya. Oke, Beda. tanpa ya. Iya. Karena kita tidak ada Egy Sujana untuk klarifikasi, Iya. tapi itu pendapat Abang ya. Iya. Kalau Rismon? Rismon itu tadi, Bang. Jadi dia kan orang yang tidak dikenal. Kemudian mulai mencoba memperkenalkan profesionalisme dia melalui beberapa kasus-kasus, pertama kasus kopi sianida. Ternyata itu pun tidak mengangkat, ya, mengangkat dia. Nah, kemudian datanglah persoalan ijazah palsu yang berkaitan erat dengan persoalan penyelidikan itu, Bang. Ijazah palsu. Iya, ijazah palsu berkaitan dengan profesinya nih, Bang. Iya, digital forensik. Tapi kan dia masuk pada saat isu ini udah kuat, Bang, udah menjadi isu nasional. Iya. Inilah dia riding the wave. Iya, dia menunggangin, Bang. Ya kan, mudah-mudahan dia dapat manfaat yang lebih besar untuk dia. Tapi dalam perjalanan ternyata panjang sekali, Bang. Pergantian kekuasaan pun tidak merubah apapun nih, Bang. Ya kan, buat posisi Rismon nih dan Rosyuro tentunya. Ya kan? Nah, di sinilah mulai ada kecemasan. Apalagi kemudian ditambah dengan bergesernya isu ijazah nih, kan, mulai kepada isu-isu internasional, isu segala macam. Nah, disinilah Rismon mencoba mengambil keputusan mumpung, ya kan, masih laku barang itu. Tapi sebetulnya bukannya laku dalam tanda kutip ya, ya itu laku untuk dihinakan lah gitu. Oke. Nasihat Abang buat mereka yang ditinggalkan quote-unquote Rismon, misalnya Dr. Tifa, Roy Suryo, bagaimana? Saya pikir apa yang terjadi kemarin itu, yang menimpa teman-teman ya, itu saya pikir ini sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, untuk melakukan seleksi alam di mana yang tidak bermanfaat tersisir dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Lanjut. Abang mau tahu, saya buat statement hari ini ya, 3 hari lalu, ya kan, saya berjumpa dengan orang paling dekat dengan Presiden Prabowo, pejabat negara. Dia mengatakan, saya tanya, apakah Pak Prabowo tahu kalau ini posisi Jokowi seperti apa? Palsu. Tahu, memang palsu. Kenapa terus kemudian ini didiamkan? Bukan didiamkan, Pak Prabowo sudah menekankan kepada Kapolri agar tidak terjadi kriminalisasi dalam proses hukum kasus ijazah palsu Jokowi. Tapi kan yang terjadi apa? Dia cari-cari kesalahan Roy Suryo. Nggak fokus akhirnya. Tapi mudah-mudahan, Pak, 3 bulan. Oke, 3 bulan selesai ini barang. Ganti? Iya. Oh, 3 bulan ganti Kapolri? Iya. Nah ini kelamaan 3 bulan. Saya juga bilang gitu, Bang. Kelamaan nih. Enggak, persoalannya kan gini. Ini kan tim reformasi belum memberikan hasilnya. Dan kemudian juga belum diuji coba gitu loh kan. Kita punya waktu. Tapi mudah-mudahan ini janji. Oke. Jadi ya sangat kasihan sekali Rismon kalau terjadi seperti itu. Iya. Oke, closing statement, Bang. Ya. Terkait dengan kasus Rismon, ya kan, tidak juga menyurutkan, ya kan, mereka yang selama ini berjuang menyuarakan kebenaran terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi, ya kan. Buat kami, Pak, selamat berjuang, lanjutkan, sebentar lagi selesai. Oke, selamat berjuang, lanjutkan, sebentar lagi selesai. Itu dari Kolonel Purnawirawan Rajasa, pakar intelijen, dan penilaiannya adalah tidak perlu kaget dengan Rismon, karena Rismon masuk dalam gelanggang ini memang untuk bargaining position, untuk jualan, melawan pekerjaan. Ya, mumpung barang itu masih laku, maka dijual saja. Dijual saja, Pak. Ini pendapat ya, sobat era sekalian. Kita nanti akan cari pendapat-pendapat lainnya karena banyak versi. Ada versi yang mengatakan karena keluarga mendesak, versi yang mengatakan karena pengaduan, atau jangan-jangan gabungan dari itu semua, atau memang dari awal niatnya sudah memang niatnya beda. Niatnya beda yang lainnya. Terima kasih, Bang Purnawirawan Rajasa tanpa Hatta. Wassalamualaikum.